Haleluya, shalom buat semuanya dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, dalam keadaan yang seperti ini kita masih dapat beribadah bersama-sama dan kita tahu ini adalah anugerah yang besar dari Tuhan. Kita dipelihara dalam kebaikan, dalam kemurahan yang lebih ajaib lagi. Dalam keadaan yang seperti ini justru kita semakin dapat menyadari bahwa Tuhan itu baik dan anugerahnya besar atas kita. Haleluya. Dan sore hari ini kita akan belajar satu topik bersama-sama, yaitu tentang tidak tergoyahkan, saudara. Kita baca Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Saudaraku, kita sekarang berada dalam satu perubahan yang sangat besar dalam segala keadaan. Kita melihat ada sebuah kondisi yang membuat kita harus berubah. Dan kemudian kita juga terpaksa meredefinisikan arti kata normal. Apa yang disebut dengan normal? Sebuah perubahan yang membuat kita berpikir kembali dan meredefinisikan kembali kata normal. Semua hal berubah, saudaraku. Dalam kita lihat bahwa cara kita hidup, cara kita bergaul, cara kita dalam segala hal kita harus berubah karena adanya pandemi dari COVID-19 ini. Perubahan yang besar dalam segala hal. Dalam kita bergaul, dalam kita beribadah, dalam segala hal. Dan saudaraku, ada satu hal juga yang kita lihat, yaitu perubahan ketergantungan kita kepada internet. Karena segala hal ini memaksa semua orang melakukan banyak perkara beralih kepada jaringan internet. Bisnis kita sekarang juga banyak yang dilakukan dengan internet. Transaksi keuangan juga dengan internet, transaksi interaksi sosial juga dengan internet, meeting juga dengan internet. Dan ini saudaraku membuat kita melihat bahwa ada satu perubahan percepatan yang sangat besar dalam dunia digitalisasi dan internet. Begitu cepat. Dan kita lihat saudaraku, ini juga membuat orang-orang muda itu bergerak. Karena mereka itu paling mengerti internet dibandingkan orang-orang yang lebih berusia lanjut, saudaraku. Orang-orang muda sekarang bergerak dalam segala hal. Mereka mungkin karena banyak waktu di rumah, saudaraku. Jadi mereka itu mengeluarkan kreativitas dan potensi yang selama ini terbendung oleh rutinitas di sekolah. Sekarang mereka mulai masak, mereka mulai bikin baju, mereka mulai apapun mereka lakukan. Dan kemudian mereka mulai jualan di internet. Dan kita lihat gerakan kaum muda sekarang ini begitu luar biasa. Dan proses digitalisasi yang kita tahu pasti akan terjadi. Tetapi dengan peristiwa ini digitalisasi itu menjadi begitu cepat berubah. Ada sebuah peningkatan percepatan yang luar biasa dengan dunia internet. Ini sebuah perubahan dunia, saudaraku, yang terjadi dengan peristiwa COVID-19 ini. Nah, saudaraku, apa sih yang bisa kita pelajari dari peristiwa besar seperti ini? Saudaraku, yang pertama kita lihat bahwa kita bisa berubah, kita bisa belajar tentang satu hal, yaitu yang pertama adalah perubahan ini menyadarkan kita tentang siapa atau keadaan diri kita itu sebenarnya seperti apa. Saudaraku, kita seringkali tidak mengenal diri kita yang sebenarnya itu seperti apa. Ketika keadaan baik, kita merasa everything okay, semuanya bagus, semuanya baik. Dan kita tidak jadi agak lengah untuk menilai dan tidak bisa mengenal diri kita yang sebenarnya itu seperti apa. Tapi dengan goncangan seperti ini, kita kemudian belajar diri kita itu sebenarnya seperti apa. Ketika sebuah goncangan terjadi, maka sebuah fondasi itu diuji. Demikian juga ketika kita menghadapi pencobaan atau goncangan seperti ini, kita mulai mengenal diri kita sendiri. Bagaimana keadaan keluarga kita sebenarnya.
Saudaraku, banyak kali kita dengar di dalam peristiwa goncangan seperti ini justru masalah keluarga mulai bermunculan. Karena selama ini mungkin ayah sibuk di kantor, ibu sibuk arisan, anak-anak sibuk sekolah. Sehingga kemudian tidak terjadi interaksi yang cukup tinggi. Tetapi dengan adanya peristiwa seperti ini, lu lagi ketemu di rumah, saudara. Sehingga kemudian yang terjadi adalah konflik mulai bermunculan, konflik mulai terjadi. Dan di situ kita mulai lebih mengenal sebenarnya keluarga kita itu hubungannya seperti apa. Apakah masih ada pengampunan di situ? Apakah ada kasih di situ? Karena interaksi yang semakin tinggi. Kemudian kita juga bisa mengenal tentang karakter kita di tengah tekanan, di tengah pencobaan. Melalui semuanya kita mulai merasa stres karena kehilangan pekerjaan, karena kekurangan income dan yang lain-lain. Dan kita mulai mengenal diri kita sendiri juga. Kita juga mulai mengenal bisnis kita. Apakah bisnis kita yang selama ini oke saja? Apakah masih oke berjalan dalam keadaan seperti ini? Ataukah kita mulai harus berpikir untuk menyesuaikan keadaan nanti yang akan terjadi seperti apa? Ternyata bisnis saya itu harus ada penyesuaian yang terjadi. Dan ini sudah membuat kita lebih mengenal bisnis kita seperti apa. Kemudian iman kita juga diuji, saudaraku. Apakah kita masih beribadah dengan cara online seperti ini? Banyak kali kita merindukan, kapan kita bisa datang lagi ke gedung gereja, ke rumah Tuhan, bersorak-sorai bersama-sama. Dan di situ kita merasa kerinduan. Mari hari ini kita melihat, saudaraku, bukan tanpa tujuan tentunya Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi, saudaraku. Ada satu hal yang membuat kita lebih mengenal diri kita sendiri. Saudaraku, kenapa Tuhan izinkan 2 kali bait Allah itu diruntuhkan dan kemudian umat Israel tidak bisa beribadah di bait Allah? Tentu Tuhan punya tujuan, saudaraku, untuk semuanya hal ini. Di sini kita bisa belajar mengenal diri kita sendiri. Itu yang pertama, mengenal diri sendiri. Yang kedua, saudaraku, dengan wabah seperti ini, dengan goncangan seperti ini, kita juga bisa belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan daripada apa yang lain. Mungkin selama ini kita merasa bahwa kita cukup baik, kita cukup kuat, kita cukup sukses dalam segala hal. Sehingga kita seringkali lupa untuk lebih mengandalkan Tuhan. Mungkin di kata-kata kita, mungkin kita merasa bahwa kita cukup mengandalkan Tuhan. Tetapi justru ketika sebuah masalah dan goncangan terjadi, disitulah kita kemudian diuji. Apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam banyak hal? Apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan lebih daripada semuanya? Di sini kita diuji, saudaraku. Jadi dalam hal ini kita pertama bisa belajar untuk menyadarkan diri kita sendiri, siapa diri kita. Dan yang kedua kita juga belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan yang selanjutnya, saudaraku, kita belajar bahwa kita percaya bahwa setelah ada goncangan selalu ada kemuliaan. Saudaraku, Alkitab berkata dalam Matius pasal yang ke-26, ketika itu Tuhan Yesus akan menghadapi penderitaannya. Dan saat itu kemudian di malam itu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, malam ini semua kamu akan tergoncang imanmu. Karena aku akan membunuh gembala dan domba akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Setelah sebuah goncangan besar selalu disertai dengan kemuliaan yang lebih besar. Setelah salib, goncangan besar itu, ada kebangkitan yang lebih mulia daripada segala-galanya. Kita tahu, saudaraku, peristiwa Ayub. Ayub mengalami sebuah goncangan yang luar biasa dalam kehidupannya. Satu goncangan yang mungkin tidak bisa dimengerti kenapa bisa terjadi. Satu goncangan yang tidak beralasan untuk terjadi. Tiba-tiba saja terjadi seperti itu dalam kehidupan Ayub. Dan dalam keadaan yang goncang seperti itu, puji Tuhan, Ayub memberikan teladan kepada kita. Bagaimana dia masih percaya kepada Tuhan. Walaupun pertanyaan itu begitu banyak. Kenapa itu terjadi dalam hidupnya. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan sebuah ayat dia berkata bahwa sekalipun Tuhan membunuh aku masih akan tetap percaya kepada dia. Saudaraku, sebuah goncangan kemudian mendatangkan sebuah kemuliaan sesudah goncangan itu berlalu. Kita tahu Ayub
dipulihkan setelah goncangan yang dia alaminya 2 kali lipat lebih daripada apa yang dia miliki sebelumnya. Seharusnya saudaraku, setiap goncangan itu mendatangkan kemuliaan. Bagaimana sikap kita terhadap goncangan-goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita? Bukan cuma COVID-19, tetapi dalam segala goncangan kehidupan kita. Sebenarnya ada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan apabila kita menjalani goncangan masalah itu dengan sikap dan respon yang benar kepada Tuhan. Karena mari menghadapi semua goncangan ini, kita semakin setia kepada Tuhan. Saudaraku, yang keempat adalah, apa yang kita bisa pelajari adalah, ini adalah waktunya untuk kita bersiap-siap. Kenapa bersiap? Dalam Ibrani tadi dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudaraku, Alkitab berkata bahwa 1 kali lagi Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi tetapi langit juga. Dan seharusnya goncangan hari ini yang terjadi dalam kehidupan kita, itu membuat kita bersiap-siap. Kita sudah mungkin ini sebuah simulasi kecil untuk sebuah goncangan yang lebih besar. Yang Alkitab katakan 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bumi. Bukan cuma bumi tetapi langit juga. Kita belum mengerti apa yang dimaksudkan Alkitab dengan kata menggoncangkan langit. Banyak tafsiran tentang hal itu. Tetapi kejadian yang sebenarnya kita belum terlalu mengerti. Tetapi pasti hal itu adalah sebuah guncangan yang sangat besar. Adalah sebuah hal yang sangat besar, saudaraku. Hari ini kita harusnya belajar untuk bersiap-siap. Untuk sebuah goncangan yang lebih besar. Sebuah hari ini kita diberikan satu peringatan bahwa akan ada goncangan yang lebih besar lagi. Nah, saudaraku, mungkin hari-hari ini kita berpikir, ini goncangan tidak terlalu berdampak dalam keluarga saya. Karena apa? Karena saya masih punya simpanan untuk sekian bulan walaupun tidak dagang, walaupun tidak ada income. Saya masih punya bisa makan sampai sekian tahun lamanya walaupun tidak ada income. Mungkin kita berpikir ini masalah biasa saja, saudaraku. Tetapi marilah kita belajar untuk bersiap-siap. Alkitab katakan dalam ayat selanjutnya, ungkapan sekali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kegoncangan yang akan terjadi nanti itu adalah kegoncangan yang akan menggoncangkan segala sesuatu. Kalau hari ini kita masih memiliki satu tempat perlindungan, tempat berdasar, kita hidup. Masih ada income, masih ada tabungan kita. Tapi Alkitab berkata hari itu ketika kegoncangan itu terjadi lagi, maka semua akan tergoncang, semua akan tergoncang. So kita tadi belajar bahwa hari-hari ini semua semakin tergantung kepada internet. Keuangan kita pun disimpan di dalam internet. Uang kita sekarang bukan lagi berupa kertas tetapi cuma berupa data, saudaraku. Semuanya simpan di data saja, semuanya berupa data, tidak ada uang kertas. Bayangkan kalau kegoncangan menimpa internet. Tidak ada lagi yang bisa kita pergunakan saat-saat itu. Dan ada kegoncangan yang besar. Kita tidak mengerti apa yang dimaksud dengan aku akan menggoncangkan bukan cuma bumi tetapi langit juga. Tetapi yang jelas pada saat itu saudaraku semua akan bergoncang dan hanya tersisa satu yang tidak bisa tergoncangkan. Dan karena itulah kita perlu bersiap-siap, karena itulah kita perlu belajar saudaraku bahwa banyak peristiwa bisa terjadi tanpa kita duga sebelumnya. Siapa yang menduga bahwa wabah ini menjalar begitu cepat, mengubah dunia dalam sekejap mata. Tidak pernah terpikir sama sekali. Demikian juga kegoncangan yang akan datang itu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada banyak peristiwa yang bisa terjadi tanpa kita menduga sama sekali. Tanpa kita tahu bagaimana kejadiannya. Saudaraku, semuanya akan tergoncang. Saudaraku pernah
merasa hati kita menjadi ragu, menjadi goyang, iman kita tergoncang. Saudaraku, kalau itu terjadi, itu wajar. Sebab semua orang juga tergoncang. Semua tergoncang dan cuma satu yang tidak tergoncangkan. Alkitab berkata, Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku, Alkitab berkata yang tidak tergoncangkan itu cuma satu, yaitu sebuah kerajaan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, hari ini kita sadar bahwa apa yang bisa kita lakukan dengan bersiap-siap adalah kita tahu kemana kita harus lari. Kerajaan yang tidak bisa tergoncangkan. Disitulah tempat kita merasa aman. Disitulah kita menerima satu kondisi, satu keadaan yang tidak akan tergoncangkan. Bagaimana caranya saudaraku supaya kita bisa hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Sekali lagi, belajarlah, berlatihlah, dan bersiap-siaplah. Hiduplah di dalam kerajaan Allah. Hidup di dalam kerajaan Allah, belajar untuk mempraktekkan kehidupan di dalam kerajaan Allah. Bagaimana caranya, saudaraku, kita hidup di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Bagaimana kita bisa hidup di dalamnya? Saudaraku, dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 berkata demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku, mari saat ini kita mulai membiasakan diri hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Saudaraku, kita bisa belajar di sini bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam gaya hidup kerajaan Allah. Yang pertama adalah, saudaraku, Alkitab tadi bilang bahwa kerajaan Allah itu bukan makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kebenaran di sini, saudaraku? Kebenaran di sini tertulis adalah righteousness, yaitu satu kebenaran dalam kehidupan kita. Bukan cuma truth, bukan cuma Alkitab firman Tuhan yang ada di luar, tetapi righteousness artinya adalah sebuah truth, sebuah kebenaran firman yang sudah kita lakukan dan menjadi righteousness yang ada dalam hidup kita. Jadi kita tidak cukup cuma dengar firman, tidak cukup cuma percaya firman, tetapi menjadi gaya hidup firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma di luar, tetapi masuk ke dalam menjadi righteousness, menjadi kebenaran yang ada dalam hidup kita. Jadi artinya yang pertama, gaya hidup kerajaan Allah itu adalah melakukan firman Tuhan, bukan cuma tahu. Sebab Alkitab, saudaraku, berkata pada hari-hari terakhir itu akan ada orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku melayani Engkau? Tetapi Tuhan berkata, aku tidak kenal Engkau. Sebab bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan itu. Bukan mereka. Tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudaraku, orang ini pasti tahu firman Tuhan. Orang ini mungkin mengakui Yesus adalah Tuhan. Buktinya dia berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Tetapi Alkitab bilang bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan Bapa, tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi hal yang pertama adalah righteousness. Ketaatan kepada firman menjadi kebenaran dalam diri kita, dan itu adalah sebuah hal yang tidak tergoncangkan. Alkitab bilang, setiap orang yang mendengar perkataanku, kata Tuhan Yesus, dan melakukannya,
Aku akan kasih tahu dengan siapa dia bisa disamakan. Dia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika angin, ketika banjir, ketika hujan, ketika badai datang, rumah itu masih tetap berdiri karena didirikan di atas kebenaran, didirikan di atas batu karang itu. Inilah gaya hidup kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tidak ada orang, tidak ada satupun yang dapat menghancurkan orang yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Ketika masalah datang, dia tahu ada firman Tuhan dan ada janji Tuhan yang membela kehidupannya, saudaraku. Hidup benar, hidup tulus, hidup berintegritas, hidup jujur, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Benar dalam pikiran, benar dalam perasaan, benar dalam tindakan, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Benar dan berkenan kepada Tuhan, itu adalah benteng hidup kita. Itu adalah benteng hidup kita. Mari kita belajar lagi untuk lebih semakin taat kepada firman Tuhan. Mulai lakukan firman Tuhan yang selanjutnya juga. Yang lain-lain kita mulai belajar untuk menambah ketaatan kita hari ke hari kepada firman Tuhan. Saudara, yang kedua adalah tentang damai sejahtera. Sebab kerajaan Allah itu bukan tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, tentang damai sejahtera. Damai sejahtera yang dimaksudkan di sini adalah keadaan baik karena semua keadaannya rukun. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perpecahan, tidak ada kebencian. Dan itu adalah satu gaya hidup kerajaan surga. Damai sejahtera, eirene. Damai sejahtera, merasa puas dengan kondisi yang ada, bersyukur selalu kepada Tuhan, itu damai dalam hati. Damai juga dengan orang lain. Saudaraku, ketika kita mengalami masa-masa seperti ini, di mana suami istri, anak orang tua, mertua dan menantu juga tinggal di rumah bersama-sama, dan lu lagi. Dan kemudian kita mulai melihat, saudaraku, kelemahan-kelemahan teman serumah kita menjadi begitu lebih nyata lagi, lebih kelihatan lagi. Dan di situ kita mulai belajar untuk hidup damai dengan semua orang. Ini adalah latihan. Ini adalah sebuah persiapan untuk hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Mari kita mulai belajar untuk lebih mengasihi, untuk lebih mengampuni. Ini kesempatan, saudara. Jadi ketika kita memiliki satu kesempatan untuk tinggal di rumah bersama-sama, dan kemudian terjadi masalah seorang dengan yang lain, ini adalah latihan bagaimana kita mulai belajar mengampuni, mengasihi, dan melayani satu dengan yang lain. Itu adalah sebuah latihan, itu adalah sebuah kehidupan dalam kerajaan surga. Kebaikan itu hadir di tengah kerukunan, dan Tuhan memerintahkan berkat kepada orang-orang yang sedemikian. Ini adalah sebuah gaya hidup kerajaan. Jadi kalau kita ingin belajar hidup dalam kerajaan surga, mari teliti kembali, saudara. Apakah masih ada damai sejahtera dalam hati kita, dalam diri kita, dan juga damai sejahtera dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Mari belajar mengasihi satu dengan yang lain. Dan kemudian juga kita belajar untuk saling membantu kepada teman-teman dan saudara-saudara seiman yang dalam keadaan susah. Alkitab mengatakan Efesus pasal 4 ayat yang kedua, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Belajar saling membantu satu dengan yang lain. Kemudian juga Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bukankah saat ini adalah saat yang baik untuk melakukan firman Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Belajar untuk mulai mengasihi orang-orang yang mungkin dalam keadaan susah dan berkekurangan. Ada orang-orang yang dulu jasanya kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan, dan kemudian kita memberikan berkat dan income kepada mereka. Tapi hari ini tidak bisa lagi mereka lakukan pelayanan itu kepada kita, dan mereka kemudian kehilangan berkat. Apakah kita masih menjadi berkat kepada mereka walaupun mereka tidak memberikan pelayanannya kepada kita? Mari hari ini, saudaraku, kita mulai belajar untuk membantu orang lain. Ini adalah sebuah gaya hidup kerajaan surga.
Kerajaan surga bukan cuma makanan, bukan tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, tentang damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Saudaraku, salah satu unsur yang ada dalam kerajaan surga adalah sukacita. Dan sukacita ini adalah satu hal yang perlu kita mulai biasakan hidup dalam sukacita dalam segala keadaan. Alkitab berkata bahwa dalam kerajaan surga itu ada sukacita oleh Roh Kudus. Bukan sukacita oleh yang lain, tapi oleh Roh Kudus. Dan ini satu hal yang mungkin perlu kita mulai biasakan. Ada sukacita dari Roh Kudus. Kita bersukacita, kita bergembira kalau kita dapat bonus, kita dapat berkat besar, kita dapat kebaikan dari orang lain, kita dapat hal-hal yang menyenangkan, kita bersukacita. Tetapi sukacita yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah sukacita yang berasal dari Roh Kudus. Dan sukacita seperti ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh keadaan apapun. Karena sukacita itu berasal dari Roh Kudus. Pernah enggak saudara merasakan dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan stres, tetapi tiba-tiba dalam hati kita itu mengalir satu sukacita yang luar biasa dan kita tidak tahu dari mana datangnya. Sukacita dari Roh Kudus. Dan Alkitab mengatakan kerajaan surga itu adalah tentang sukacita dari Roh Kudus. Selalu ada sukacita di dalam keadaan apapun. Tidak terpengaruh oleh apapun. Roh Kudus yang memberikannya kepada kita. Saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan. Sukacita yang dari Tuhan itu adalah benteng perlindungan. Kenapa demikian, saudaraku? Orang yang bersukacita itu tidak mudah jatuh. Orang yang bersukacita itu tidak mudah digoda oleh dosa. Orang yang sedang bersukacita oleh Roh Kudus itu adalah orang yang tidak mudah menjadi stres dan menyerah lalu berputus asa. Kerajaan sorga adalah tentang sukacita oleh Roh Kudus. Dan karena itu kita sudah mulai lebih lagi intim dengan Roh Kudus. Ketika kita berdoa, mulai belajar hidup di dalam Roh. Dan pada satu saat ketika masalah terjadi dalam hidup kita, tiba-tiba kita rasakan ada satu aliran sejuk dalam hati kita. Satu sukacita yang dari Roh Kudus. Alkitab mengatakan bahwa sukacita yang demikian itulah yang menjadi kekuatan dan tempat perlindungan bagi kita. Karena itu saudaraku, jangan gantungkan sukacita kita kepada hal yang dapat tergoncangkan. Tapi marilah kita gantungkan sukacita kita kepada Roh Kudus di dalam kerajaan surga yang tidak tergoncangkan. Filipi 4 ayat yang keempat berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudaraku, orang yang bersukacita itu menjadi bermurah hati. Sukacita yang berasal dari Roh Kudus itu membuat orang baik hati terhadap orang lain. Karena itu Alkitab berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan kemudian Alkitab juga katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Orang yang bersukacita akan menghalau semua kekhawatiran. Orang yang memiliki sukacita dari Roh Kudus itu akan menghalau kekhawatiran. Dan karena itu saudara, kenapa kita perlu belajar untuk tetap bersukacita dalam Roh Kudus? Ini adalah sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dalam keadaan apapun kita akan tetap berdiri teguh, kita akan tetap memiliki damai sejahtera. Sebab damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudaraku, hari-hari ini kita melihat masalah-masalah sedang terjadi. Ini waktunya untuk kita belajar membiasakan diri untuk hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Ingat satu kali lagi Alkitab katakan, aku akan menggoncangkan bukan cuma bumi tetapi langit juga. Tetapi kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jangan tinggalkan kerajaan surga. Mulailah belajar untuk hidup, biasakan diri
dengan kehidupan gaya kerajaan surga. Kita belajar hidup dalam kebenaran lebih lagi daripada hari-hari sebelumnya. Kita mulai hidup di dalam damai sejahtera dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Dan kemudian juga kita mulai bersukacita di dalam Roh Kudus, berhubungan dekat, intim dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Dan disitulah ketika masalah-masalah terjadi, lihat bagaimana Tuhan memberikan sukacita yang tidak pernah dapat berhenti. Sukacita yang seperti gelombang laut yang tidak bisa diganggu, yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Hiduplah dalam gaya kerajaan surga. Saudaraku, menghadapi semua perkara ini kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Itu mari kita masuk dalam kerajaan surga, hidup benar, hidup damai sejahtera dengan diri sendiri, dengan orang lain. Dan juga belajar untuk tetap tinggal dalam Roh Kudus, bersukacita dalam hadiratnya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, lingkupiku Tuhan, ketika badai itu datang, aku akan tetap terbang bersama dengan Tuhan.